kompetisi di Inggris, saya pikir menjadi salah satu alasan kenapa dia hampir selalu tidak tergantikan di posisi starting line up. Dan yang menarik adalah Bung Didan bahwa banyak juga pemain-pemain timnas Filipina yang merumput di Liga Indonesia atau kemudian di Indonesia, dan mereka menariknya juga ditempatkan dan menempati posisi sebagai starter. Terutama Wes ya, Wes pasti akan dituntut untuk bisa memperlihatkan apa yang pernah dilakukan ketika bersama dengan Laos dalam proses transisi. Ya, kita lihat Elkan Bagot, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh di sana, dan tentunya nama-nama Rafael Struijk, ada juga Rahmat Irianto, Asnawi Mangku Alam sang kapten, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani, dan juga Saint Patinama, dan Jordi juga Amat langsung kesalahannya tidak perlu dari Jordi. Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia, dan oh Tuhan. Di menit ke-23 ini Bung Ma'ruf. Iya, 23 menit yang seperti menjadi neraka untuk pertahanan Indonesia. Berkali-kali kesalahan, puncaknya adalah ketika Jordi Amat tadi bolanya berhasil dilebut, ada counter attack dan tidak bisa ditutup. Dan kemudian Rizot bisa berharap pada Hernando menjadi penyelamat, menjadi hero. Ketika pemain-pemain belakang melakukan banyak kesalahan, Indonesia. Rizky kini ada Arhan Pratama. Witan, Ricky Kambuaya, masih Ricky Kambuaya, Ricky Kambuaya, sangat baik dan gol! Alhamdulillah, Sadil Ramdhani, sangat cantik, luar biasa dari Sadil Ramdhani, putra Raha untuk tim nasional Indonesia ini, Bung Ma'ruf. Iya, kita lihat juga bagaimana sebuah kontribusi besar yang dilakukan, kerja keras yang diperlihatkan, dan kemudian hasil indah yang dihasilkan. Sebuah gol indah dari Sadil Ramdhani. Tembakan dari dalam kotak penalti, kaki kiri tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Filipina, Neil Etheridge. Luar biasa Indonesia. Credit point tetap harus diberikan kepada Ricky Kambuaya, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Kembali lagi bersama saya dengan Adi dan rekan saya Yudi di sini yang mencoba akan mereview hasil dari pertandingan antara timnas Filipina dan juga timnas Indonesia ini ya. Yang di Stadion Rizal Memorial seperti itu. Yang sedikit jauhnya sih memang dari segi line up ya, sudah mulai ada perubahan besar yang dari STY sendiri, saya Taekyong, di mana banyak perubahan terjadi di lini belakang, tengah, dan juga depannya pastinya Yud. Nah, menurut sendiri gimana Yud? Gitu Yud. Ya, kalau yang sudah nonton pertandingan kemarin, ya bisa dibilang timnas itu permainan tidak mengesankan. Kenapa tidak mengesankan? Karena walaupun STY sudah evaluasi dan juga merombak sebagian yang kemarin di bawah rata-rata permainannya, tapi kalau di mata gue sendiri ya, kayaknya masih sama aja permainan sama dengan era kemarin. Tetap tengahnya itu kita menjadi kendala. Buktinya aja kemarin itu perombakan besar-besaran terjadi di tengah kan, kayak Marco disimpan, terus si ada Malis juga disimpan, dan penyerangnya yang main Struijk ke penyerang gantung kan. Kemarin Patinama. Jadi di belakang itu dia ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho, terus juga ada satu lagi Jordi Amat, dan sampingnya lagi ada Sandy Walsh. Nah dari situ maju ke depan itu dia tengahnya ada menggunakan si Asnawi ya. Gua heran itu Asnawi dimasukin ke tengah, posisi tengah menggantikan Makro, sedangkan ada Walsh itu. Jadi kalau gue lihat sih kebanyakan pemain bertahan dipaksa untuk jadi gelandang bertahan, gelandang serang dan juga gelandang bertahan. Padahal posisi kita harus menyerang. Nah yang gue bingung sini, kenapa harus yang pemainnya itu harusnya pemain-pemain yang nggak bertahan semua, banyak kayak Sandy Walsh, terus Asnawi. Itu Asnawi ini posisinya kan di sayap ya. Nah, itu sayap numpuk agak maju, dimajukan dikit. Sayap numpuk dua di situ dengan si Kambuaya ya. Dari situ juga kita nggak bisa mungkirin juga sih kalau untuk tengahnya memang kita hancur banget.
walaupun Asnawi itu diatur posisi jadi gelandang, tetap aja rutinnya kan udah 30 Sandur diganti kan. Iya betul. Dan memang juga sebenarnya banyak kesalahan-kesalahan di belakang ya. Pertama mungkin di mindset dia harus menang, dapat poin 3 kayak gitu loh. Ya, yang akhirnya dari sisi belakang pun terakhir seperti itu, Jordi Amat juga blunder, terus sampai Rizky Ridho pun yang jarang melakukan kesalahan, itu dia melakukan kesalahan di situ. Tapi kalau udah kemarin sih kayak Jordi Amat pun mainnya agak tegang karena mungkin dia merasa nggak ada yang backup di tengah. Jadi makanya kemarin dia menganggap kalau dia tuh jadi gelandang bertahan. Nah ini golnya ke menit 23 si Patrick Craig kalau nggak salah itu kan kesalahan dari Jordi Amat. Jadi dia mengolah bola, akhirnya keambil sama gelandang tengah dari Filipina, akhirnya diumpan lambung ke penyerang si Patrick Craig itu, dan juga itu ada bau sedikit offset sih. Ya wasit kan tidak. Memang belakang kita memang kurang kuat sih ya. Terus tengahnya juga istilahnya kurang solid juga. Terbukti ketika Sandy Walsh dikeluarkan ya masuk Witan ya kan. Nah itu mulai ada permainan agak membaik tuh. Ada serangan-serangan yang ditujunya gitu kan ya. Tapi gimana sih kalau Sandy Walsh dikeluarkan juga nggak ada nggak ada pergerakan yang signifikan sih kalau gue bilang Mas dari sisi sayap, karena sekali lebih tertentu bertahan, tidak seperti layaknya Ivan Jenner yang bisa lompat dari tengah, bisa mengolah bola ke sayap kanan, sayap kiri, dan juga ke tengah langsung bisa mengatur ritme pertandingan gitu, permainan, dan juga untuk untuk akan babak kalau gue bilang sih agak sedikit panik juga, agak tegang karena sebagian besar masalah dari akan bagus yang dia di belakang memainkan bola tiba-tiba keambil. Nah itu sebenarnya agak riskan sebenarnya. Gampang direbut lawan ya. Apalagi Irianto itu dahan bola juga kurang maksimal. Banyak sih peluang-peluang dari Filipina itu emang kesalahan dari kita sendiri. Ya. Dan untungnya Hernando Ari ya di situ ya. Itu luar biasa, meskipun dari 5 serangan yang bisa masuk cuma 1 itu gue pikir sih luar biasa. Seperti itu, yang dimana dia notabene masih junior ya. Terus feelingnya luar biasa. Memang kita apresiasi seperti itu. Semua istilahnya tenaga dan ketegangannya dia benar-benar tenang dan juga sangat ciamik banget. Iya. Dan dari kita emang dari kemarin dari pertandingan Irak itu emang dari menit pertama sampai menit ke-30 sampai menit pertama itu emang kita nggak bisa berkembang, kita selalu tertekan. Kayak mainan Filipina juga kita di menit pertama pun sampai menit 30 kita tidak ada untuk menyerang, dan juga kita banyakkan tuh diserang. Nah makanya menit-menitnya pun nggak jauh tuh, menit 20 main di Irak juga menit 20 dan sekarang menit 20 juga. Itu juga kesalahan lagi. Main Irak kesalahan, nah sekarang kesalahan lagi. Nah sebenarnya sih gue juga dibilang kesel ya, sedih ya, kecewa sebenarnya lihat hasilnya pun juga dibilang ya seperti itu sih, campur aduk. Cuma ya mau gimana, intinya ya memang faktor di lapangan mungkin dari merasakan ketegangan sendiri, yang dimana mereka mindsetnya harus menang, harus dapat poin 3 di situ kan. Nah sedangkan memang meskipun juga penontonnya tidak terlalu banyak seperti itu, tidak seperti pada waktu Irak, tapi ya emang Filipina mainnya bagus kan. Filipina tuh mainnya keren, jadi hampir semuanya itu pemainnya tuh benar-benar disiplin dan juga kompak. Ini Filipina beda dengan Filipina yang tahun-tahun lalu ya. Ini emang benar-benar tapi kita beberapa pertemuan emang susah buat main Filipina, apalagi di kandang Dragon Warrior. Nah banyak juga yang bilang kalau rumput di Filipina sintetis yang tidak terbiasa, belum terbiasa untuk sintetis. Nah itu juga menjadi alasan kekalahan kita yang menjadi faktor utama kekalahan kita tuh salah satunya itu. Dan untuk
faktor lainnya yang perjalanan terlalu jauh dan juga fisiknya juga gara-gara perjalanan jauh fisiknya jadi menurun. Sebenarnya sih itu alasannya ya bisa dibilang ya kalau untuk alasan sih sebenarnya bisa bilang nggak masalah, karena kalau kita nanti perjalanan ke Piala Dunia kalau kita lolos itu kita kan bukan di Asia aja Mas, di Eropa, di Afrika itu lumayan menempuh jarak yang panjang itu ya. Nah ini mungkin kita dari Irak ke Filipina itu latihan sebenarnya, latihan fisik, latihan mental juga, karena kita kan banyak di kandang, jadi kita harus lebih banyak kandang dan euforia orang kita di kandang orang tuh berbeda dengan euforia kita di kandang sendiri. Nah itu dia makanya alasan kenapa kita kalah tuh ya ada 3 hal itu. Ya. Terus kalau kita tarik ke belakang hitungannya untuk yang babak pertama begitu hitungannya masih pecah kacir di lini belakang, di lini tengah juga kurang solid juga, dan juga di depan pun juga kurang tajam. Nah akhirnya coba kita yang babak kedua. Nah babak kedua itu banyak penyegaran di situ ya, hitungannya ada pergantian seperti mungkin bukan harinya Patinama ya, akhirnya diganti dengan Arhan pertama, dan situ juga sudah mulai terlihat ya perkembangan tenaga baru. Dan itu formasi babak kedua itu formasi awal sebelum datang Patinama sama Allah. Iya betul. Itu formasi awalnya. Sebelum datang mereka berdua itu formasi awal dari Sintayong itu sebenarnya. Iya, ada Wiyanda Witan, ada Arhan Pratama, ada Sis Asnawi, ada Irianto, minus blok doang sih, minus blok depannya Struik, ya kan? Nah, Sananta pun dimasukkan tuh menit-menit ke hampir menit-menit ke 70. Ya, nah, itu sebenarnya sih bagus juga dimasukin dibandingin yang kemarin sama sekali tidak ditampilkan ya. Harus memang seperti itu sih. Tapi kalau gue bilang sih kenapa nggak dicoba babak pertama gitu loh? Karena untuk saya Struik itu bekerja sendiri. Nah Sadil pun juga bingung kan, mungkin dia penampilan bagus kok Sadil, buat penampilan tuh bagus cakep. Lagi harinya Sadil itu bagus. Nah sedangkan kalau Struik itu kan penyerang gantung, penyerang tunggal. Jadi untuk yang buat mengolah bola atau ngacak-ngacak permainan itu kan belum ada, itu kurang. Makanya sebenarnya seharusnya Sananta sama Sadil atau Mas Struik sebenarnya kalau gue lihat ya, tapi namanya SD ya mungkin. Tapi kalau kita lihat dari segi Kambuaya sendiri ya, golnya melalui asis Kambuaya cakep gitu loh, dia berani ya spekulasi dengan usia seperti itu ya, usianya dia berani membocek di tengah sehingga diumpan ke Sadil Ramdhani tanpa pikir panjang langsung di-shoot. Itu luar biasa sekali. Akselerasinya bagus kok. Kamu itu cakep banget akselerasinya. Jadi dia tuh mentalnya tuh bagus dan juga nggak usah mikirin waktu sampai udah menit berapa. Pokoknya intinya Kambuaya itu semangatnya bagus. Gimana caranya biar kita hasilin angka lah. Betul. Iya. Ya memang setelah istirahat terus babak kedua pun timnas kita ya mencoba untuk semangat kembali dan ingin meraih asa kemenangan di situ. Sebenarnya panas telat Mas kalau gue bilang. Iya, ya mungkin karena sedikit panik ya pada menit awal juga. Dan juga kemungkinan besar juga kan Filipina mengendorkan serangan dan mengendorkan ini yang penjagaan. Karena mungkin udah merasa unggul dan jika dia sedikit mengendorkan, makanya di Indonesia tuh kebetulan banget langsung menyerang kan. Jadi ada sisi-sisi yang kendor dari Filipina langsung dimanfaatkan sama pemain Indonesia terutama di Kambuaya babak kedua menit 70. Itu benar-benar golnya murni benar-benar emang dari kerjasama dan akselerasi. Itu bersama tim terlihat di situ. Dan gol Sadil juga cakep banget tuh, bagus banget di pressing dari posisi kanan. Dia kan pas banget spesial ke kiri kan. Gue cakep banget itu. Nah yang gue heran yang bikin lucunya selebrasinya si
Sadil tuh ke si Sato. Ya, agak sedikit meledek ya. Sedikit meledek mungkin karena emang ada sedikit emosi kali ya Sadil. Karena kan dia karena memang dia selalu berbenturan terus antara pertama sampai menit ke 70 itu selalu ketemu kan berbenturan, mungkin memang kesel, mungkin gimana, mungkin dia ngerasa tertekan gitu kan, jadi makanya pas gol langsung semangat banget. Nah itu kemungkinan jadi hal lucu yang kita lihat setelah kita merasa kesel, kecewa, itu di sini kita terhibur sedikit lah. Tapi dengan gol si Asnawi, golnya si Sadil itu ya. Karena mereka berhadapan terus ya ketika Sadil mencoba masuk. Nah, padahal juga menit akhir menit 80 kalau nggak salah yang dari si Struik yang dia masuk meliuk-liuk ke dalam itu sempat ngasih umpan untuk Witan. Cuma sayangnya tuh kipernya sigap bisa itu peluang besar banget. Itu kalau misalkan lengah sedikit kiper tuh kita bisa cetak angka ya. Dan Arhan pun juga dapat kesempatan sayang sekali. Mungkin seharusnya itu bisa tercipta. Itu sebenarnya kedua ya. Flashing sedikit pelan aja sebenarnya bisa. Kenapa harus? Mungkin dia nafsu kali ya, nafsu mungkin emang benar-benar depan gawang sampai ya emang pengaruh rumput kayaknya sih. Karena rumput sintetis itu kan agak sedikit susah, di luar negeri aja pun jarang pakai rumput sintetis kan. Nah si Struik juga bilang katanya kan di Belanda pun aja nggak ada pakai rumput sintetis. Ada rumput sintetis tapi nggak, mohon maaf nih, tidak sejelek yang kemarin di Nah makanya mungkin cara ngolah bolanya, syutingnya dan juga nahan bola mungkin memang agak sedikit terkendala. Mungkin itu, tapi di sisi lain mungkin ya kita faktor emang pemainnya jelek sih. Kesalahan juga terlihat dari Rafael Sturridge ya di menit 80 sudah agak kelelahan dia, memang wajar dari awal pasangnya sampai sebenarnya juga sudah mulai nggak fokus tuh di menit 80 dia ketika hasilnya si Arhan masih gacor lah hitungannya, masih gacor ya, masih semangat. Sayangnya si Rafael Sturridge ini agak kelelahan, sehingga ketika istilahnya Arhan mengumpan ke Rafael Sturridge sendiri dia jadi kebingungan karena mungkin faktor kelelahan dan gampang akhirnya direbut sama pemain dari itu juga menit terakhir 90 plus berapa 6 itu dapat peluang ajib tuh. Si Sananta lolos juga seperti Struik mengumpan. Untungnya di situ ada satu yang kalau misalnya satu lewat itu akan bagus, udah siap untuk nyamber itu. Di depan gawangnya si kiper dari Filipina itu. Sayangnya emang belum rezeki kali ya. Belum harinya kita untuk menang. Ya mau apa daya kita mendapatkan hasil seri. Tapi mungkin dari hasil tandang ini skor 1-1 mudah-mudahan untuk bekalnya nanti, kalau nggak salah nanti itu berikutnya itu di bulan Maret itu ya. Kita menjamu Vietnam ya. Nah untuk stadion kita belum ada info pastinya, yang pasti kita jadi tuan rumah Vietnam. Mudah-mudahan sih dari situ banyak pembelajaran, evaluasi dari sektor sendiri dan juga pemain-pemain yang lain, dan juga mudah-mudahan di Maret tersebut yang kita tunggu-tunggu seperti Marcelino Ferdinand ya, terus si Jenner ya, dan Jenner itu bisa membantu. Nah itu yang merupakan mungkin penggemar timnas sepak bola Indonesia itu yang ditunggu. Tapi emang sedikit lagi sih Hafner udah bisa bergabung. Hafner ya. Awal tahun ini mungkin besar dia bisa bergabung nanti pas lawan Vietnam. Nah ada waktu dekatnya kan kita ada momen pertandingan Piala Asia nih 2024. Itu Hafner kemungkinan besar sih sudah bisa bermain. Nah itu juga ada Jahid Zes dan juga ada ada Ratna Mangun kan, Nathan Joos kan. Nah itu juga lagi dalam proses. Mudah-mudahan nanti sih semua bisa dimainin lawan Vietnam. Mudah-mudahan. Nah kita mungkin permainannya harus lebih baik lah. Kita nggak mau dong kecolongan lagi, dan juga kalah aja kita udahlah, kita sudah merelakan aja lah. Nah, untuk putaran kedua ini ya kita cukup sampai di sini. Gitu. Oke, penggemar timnas Indonesia
untuk sepak bola. Oh, sorry sebelumnya ini di sini kita tuh bukan menghina atau menjelekan satu pihak ya. Ini kita real, kita objektif dan apa yang ada di pertandingan itu ya kita melihat ya itulah kita review, kita bahas. Kita bukan menjelekan satu pihak. Emang dari pertandingan itu sendiri kita lihat. Emang kalau kita bilang ya buruk gitu loh. Jadi kita tidak ada faktor untuk membela satu sama lain gitu loh. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau gimana. Di sini kita cuma mereview seadanya dan juga sesuai fakta yang ada di lapangan dan yang kita lihat. Gitu. Tapi tetap kita apresiasi kita tetap apresiasi perjuangan istilahnya anak bangsa yang tergabung di timnas senior ya. Kita juga kualifikasi untuk semangat timnas itu oke. Salut dia juga tidak mau kalah ya. Yang penting intinya kita tahu semangat, masih banyak pertandingan ke depan yang harus kita lalui, panjang dan juga penuh dengan ya drama-drama lah. Di nanti setelah pertandingan ini banyak agenda-agenda yang harus dilalui. Ya pokoknya intinya kalau kita sebagai pencinta timnas ya selalu mendukung penuh perjuangan Garuda Indonesia, terutama nanti Garuda mudanya ya. Ya teman-teman semua, mungkin review antara timnas Filipina melawan timnas Indonesia sampai di sini dulu. Ya nanti kita akan coba mereview kembali dan membahas perihal tentang timnas Indonesia. Jangan lupa di like, di subscribe channel ini biar nggak ketinggalan dari review dan juga info-info berikutnya tentang timnas Indonesia. Oke, sampai di sini aja. Ya, saya dengan Adi di sini dan saya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.